Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu kembali dengan channel Karsidi TV. Kami hanya ingin berpartisipasi, memberikan motivasi pada diri sendiri dan siapa saja yang menyimak konten ini. Semoga upaya ini ada manfaatnya dengan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dukungan sahabat-sahabat, silahkan subscribe, like, atau komen untuk keberlangsungan konten ini. Terima kasih atas partisipasinya. Konten hari ini dengan judul Menghadapi Masa-Masa Sulit. Teruntuk sahabat-sahabat yang sama-sama menghadapi cobaan atau ujian tahun ini, terutama akibat dampak COVID-19 atau Corona 2020 ini, di mana ada negara-negara yang sudah terang-terangan menyampaikan bahwa negaranya mengalami krisis ekonomi seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Mungkin saja kamu baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berarti dan berharga dalam kehidupan ini, atau justru sedang menghadapi masalah yang begitu pelik dan berat. Sahabat-sahabat kita semua suatu saat pernah mengalami berada dalam masa-masa sulit, di mana segala sesuatunya seolah-olah menghukum diri kita ini. Tetapi bukan berarti kita harus menyerah kalah sebelum berjuang dengan kondisi sulit yang dihadapi. Ingatlah sahabat-sahabatku, ketika kita berprasangka baik, maka hal-hal yang baiklah yang akan kamu jumpai di sepanjang waktu kehidupan kita. Dan ketika kita berprasangka buruk, maka hal-hal buruklah yang akan selalu kita jumpai sepanjang hari dalam kehidupan ini. Masa-masa sulit sesungguhnya dapat mendewasakan diri ini menjadi lebih dewasa dan lebih baik tentunya. Maka apalagi setelah berhasil melewati sebuah persoalan atau permasalahan, yang terbaik adalah kita lakukan antara lain: berhentilah untuk mengeluh, berhentilah untuk mengutuk, berhentilah untuk menggerutu, berhentilah untuk menyerah dengan keadaan, berhentilah untuk mencari-cari kesalahan orang lain, berhentilah terlalu menyalahkan diri sendiri yang berlebihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Quran Surat Ar-Rahman, surat yang ke-55. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di balik masa-masa sulit, ada juga kebaikannya yang bisa kita dapatkan. Tentu kita semua menginginkan dalam kehidupan ini dapat terbebas dari rasa tertekan. Tetapi kita kalau sudah waktunya juga tidak bisa menghindar dari rasa sakit dan tertekan itu. Masa-masa sulit dan tertekan bisa membuat kita belajar sesuatu untuk membuat belajar lebih baik, tumbuh lebih dewasa dan bijaksana. Kita mungkin akan kesulitan untuk mengubah situasi jika kita tidak bertindak atau mengambil tanggung jawab. Alih-alih kamu menyesal dan menggerutu dengan yang sudah terjadi, jika kamu tidak melakukan sesuatu, bisa-bisa terjebak dalam keterpurukan lebih dalam dan mungkin lebih lama lagi yang sulit untuk bangkit. Banyak orang-orang yang terjebak dengan masa lalu dan masalahnya. Bahkan ada yang berandai-andai dapat memutarkan waktu
demi melakukan sesuatu yang menurutnya lebih baik, supaya hari ini mereka tidak berada dalam masa-masa sulit. Tetapi wahai sahabat-sahabat kita, hidup hari ini, hidup masa kini, bukan di masa lalu. Maka cukuplah kita ingatkan diri kita. Biarlah masa lalu yang telah terjadi sebagai bagian dari hidupmu, sebagai cermin hidup dalam kehidupan ini. Jika kamu saat ini berada dalam masa sulit, jangan salahkan waktu yang telah berlalu. Lakukan sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia saat ini dan saat-saat berikutnya. Kegagalan dan kesulitan pada akhirnya akan memberikan kekuatan pada diri kita yang mau berjuang dan bertahan. Ada saat sesuatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kamu benar-benar tak menduganya, selagi kamu masih berusaha dan berharap dengan doa-doamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini kamu sedang berjuang tentang sesuatu, tetapi gagal lagi dan gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Dan ini bukan berarti kamu harus kalah dan menyerah pada kesulitan yang kamu hadapi. Walaupun berat dan sulit, justru kamu sudah jauh melangkah. Apakah harus mundur ke belakang yang juga sudah jauh kamu tinggalkan setelah kamu maju? Alternatif terbaik tentu kita melangkah dengan pasti dan positif-positif saja, dan buanglah jauh-jauh langkah-langkah yang salah walaupun menyenangkan, agar dapat diraih keberhasilan yang lebih maksimal dengan hati bahagia. Dan masa-masa sulit, tertekan, bisa membuat kita belajar sesuatu untuk membuat belajar lebih baik, tumbuh lebih dewasa dan bijaksana, serta maju dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau tajam terbuat dari baja, parang panjang banyak gunanya. Bayar sukses dengan bekerja, berjuang sekarang, nantikan bahagia. Sampan sudah, rakit pun sudah, yang belum tinggal bahteranya. Sarapan sudah, ngopi pun sudah, yang belum tinggal kerjanya. Kipas berhembus angin sedang, sejuk seperti angin pantai. Lebih bahagia dalam perjuangan daripada menanti-nanti santai saja. Berjuanglah dengan tidak meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, mengaji, dan lain sebagainya yang positif. Sayangi anak-anak yatim, fakir miskin, akur dengan tetangga, memberikan tolong kepada yang membutuhkan, dan meringankan beban orang-orang yang dalam kesusahan. Bersedekahlah walaupun hanya dengan senyuman, dan berbagilah walaupun hanya dengan sepotong roti atau dengan seteguk air. Berdoalah untuk keselamatan dirimu dan orang tua kalian, serta muslimin dan muslimat setiap ba'da sholat. Sahabat-sahabat kita semua, mungkin suatu saat pernah mengalami berada dalam masa sulit, di mana segala sesuatu seolah menghukum diri kita ini. Kita sudah merasakan bagaimana mengalami masa-masa sulit itu, di mana segala sesuatunya seolah-olah menghukum diri kita ini. Apakah juga harus dirasakan oleh orang lain? Disinilah kepekaan kita. Ini waktunya untuk membantu sesama yang mengalami kesulitan dengan yang kita punya, dan kita bisa meringankan beban mereka. Bersedekahlah walaupun hanya dengan senyuman. Berbagilah walaupun hanya dengan sepotong roti atau seteguk air. Kebun mangga banyak sukunnya, pasar baju banyak batiknya. Bekerja setekun-tekunnya, berdoalah sebaik-baiknya. Hari malam banyak terlena, jangkrik bernyanyi terpejam mata. Hari ini banyak menghina,
Buktikan besok siapa yang bahagia. Papan lama pecah terbelah, anak mengais meminta bola-bola. Jangan menyerah, jangan kalah, semangat optimis menyala-nyala. Kita menyadari keberhasilan mewujudkan cita-cita itu banyak hambatannya. Diperlukan adanya pribadi atau individu yang mampu dan berkemampuan keras melaksanakan dengan jujur dan benar, yang sanggup menghadapi masalah dan gelombang hidup, tabah dalam bekerja serta berjuang, disiplin, tenggang rasa, dan kasih sayang kepada sesama. Merekalah individu-individu terlatih dan teruji dengan berbagai penderitaan dan bekerja keras. Hal ini juga sesuai dengan ucapan ulama besar Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Bekerja keraslah, karena sesungguhnya kelezatan hidup itu terletak dalam bekerja keras. Mudah-mudahan kita semua dan sahabat-sahabat sekalian termasuk orang yang sanggup menghadapi masalah dan gelombang hidup, tabah dalam bekerja dan berjuang, serta disiplin, tenggang rasa, dan adanya kasih sayang dengan sesama. Semoga untuk kita, sehingga kita dapat hidup berbahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.